Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, saya akan membacakan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Renungan firman Tuhan, hari ini saya beri tema dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Mari kita mengobservasi ayat yang sudah saya bacakan, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Nasihat apa yang dituliskan di dalam ayat tersebut? Penulis Yakobus itu ingin menyampaikan suatu nasihat bagi para pembaca. Apa nasihat yang ingin disampaikan? Jelas dikatakan, mendekatlah kepada Allah. Jadi nasihat yang disampaikan supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendekat kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah itu selalu dekat dengan kita. Allah itu maha hadir. Allah itu ada dimanapun kita berada. Baik ketika Bapak, Ibu, Saudara saya ketika ada di rumah, Allah ada. Ketika kita ada di dalam perjalanan, Allah ada. Ketika kita ada di tempat kerja, Allah ada. Ketika kita ada di gereja beribadah, Allah ada. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sedang berjalan-jalan di mal, Allah ada di sana. Karena Allah maha hadir. Allah itu ada dimanapun kita berada. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10, dikatakan di sana, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi Allah itu selalu ada dimanapun kita berada. Dengan kata lain bahwa sebenarnya Allah itu selalu dekat dengan kita. Namun kadangkala kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Padahal Allah ada, tetapi kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Dan itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Kejahatan yang kita lakukan. Mungkin di hati kita ada kebencian, di hati kita ada dendam, ada kemarahan, membuat kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita mendekat kepada Allah? Karena Yakobus memberikan nasihat supaya kita mendekat kepada Allah. Ya tentunya melalui kita berdoa, melalui penyembahan kita, melalui kita bersekutu dengan firman-Nya, membaca dan merenungkan. Melalui kita beribadah kepada Tuhan, melalui persekutuan kita, baik persekutuan secara pribadi maupun persekutuan bersama-sama, persekutuan grow dan lain sebagainya. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ini ayat 8, kita juga diberikan nasihat. Bukan hanya mendekat kepada Allah, tetapi juga dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi untuk kita bisa dekat dengan Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Tetapi tidak cukup hanya dengan berdoa, dengan menyembah, dengan bersekutu dengan firman-Nya. Tetapi kita juga harus mentahirkan tangan kita. Kita harus menyucikan hati kita. Mentahirkan tangan, tahir artinya bersih, suci, murni. Sedangkan tangan berbicara perbuatan, tindakan yang kita lakukan. Jadi mentahirkan tangan, artinya bahwa kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih. Bersih dari suap, bersih dari segala hal yang tidak adil, bersih dari segala hal kecemaran dosa. Itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk bisa dekat dengan Allah, selain kita mendekat, kita berdoa, menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita beribadah kepadanya, kita juga harus meninggalkan segala kejahatan. Kita harus melakukan hal-hal yang benar. Karena kejahatan, dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan ada di tempat di mana kita berada, tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Karena dosa, kejahatan itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa dekat dengan Allah, mari setialah beribadah, setialah berdoa, bersekutu dengan firman-Nya, dan hiduplah di dalam kebenaran. Yang selanjutnya, kita juga harus menyucikan hati. Dikatakan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 ini, menyucikan hati artinya mengarahkan hati kepada Tuhan. Dikatakan, hai kamu orang yang mendua hati. Ada orang-orang yang hatinya mendua. Hatinya kepada Tuhan, tapi juga kepada dunia. Dan itu Allah tidak mau. Allah mau kita menyucikan hati kita. Kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, mendua hati. Ya mungkin hari Minggu beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi hatinya juga mengasihi dunia, cinta uang, hidup dengan cara-cara duniawi. Sehingga kita harus menyucikan hati kita, mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kalau kita mau dekat dengan Allah.
interpretasi pelajaran yang kita dapatkan untuk dekat dengan Allah. Tidak cukup kita beribadah kepada Dia, tidak cukup kita berdoa, menyembah, memuji Dia, bersekutu dengan firman-Nya, tetapi kita juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dosa. Kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan lebih dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita akan dekat dengan Allah. Kita akan menikmati kedekatan, keintiman dengan Allah. Aplikasi dalam kehidupan kita untuk dekat dengan Allah, ya kita harus tetap setia berdoa, setia beribadah, setia menyembah Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan, setia di dalam ibadah, persekutuan, guru, dan lain sebagainya. Namun kita juga harus hidup di dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman, hidup melakukan firman Tuhan. Dan hati kita harus terus terarah kepada Allah, mengasihi Dia lebih dari segalanya. Maka kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Kita akan menikmati dekat dengan Tuhan dimanapun kita berada. Baik ketika di rumah, ketika kita bekerja, ketika kita ada dalam perjalanan, bukan hanya di gereja saja. Kita dekat dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga Engkau masih memberikan kami bimbingan untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan, untuk kami mencari Engkau, mendekat kepada Engkau, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran, meninggalkan segala hal yang jahat yang tidak benar itu, dan mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tolonglah kami keluarga GPD LSHD Magelang tetap hidup di dalam terang, sama seperti Engkau ada di dalam terang, sehingga kami beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kami daripada segala dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.